penyampaian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nama media ini adalah buku tanpa kata. Kenapa dikatakan buku tanpa kata? Tidak ada hurufnya sama sekali. Mulai Karena tidak ada tulisan, bersih, tidak ada apa-apa, kosong. melainkan memiliki 5 warna, yaitu warna hitam, merah, putih, Kuning, hijau, dan kuning. Nah, namun diawali dari buku tanpa kata ini adalah warna hitam. Tanpa kita sadari, warna hitam ini menutupi warna lainnya. Iya betul? Betulnya? Ya kan? Diawali warna hitam. Keempat warna lainnya ditutupi oleh warna hitam. Kenapa diawali warna hitam? Warna hitam dilambangkan oleh kegelapan. Terus dalam Roma 3 ayat 23 apa dikatakan? Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang dikatakan di sini. Berarti semua tanpa terkecuali. Kalau pendeta kan harus berdoa, bahkan rajin menyebarkan firman Tuhan. Apakah dia termasuk orang yang berdosa? Berdosa, karena firman Tuhan mengatakan semua orang, saya, kamu, pendeta, orang tua kita. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya firman Tuhan saja mengatakan bahwa sejak dalam kandungan ibu kita saja kita sudah berdosa, sudah diperanakkan, sudah turun-temurun. Kita mengetahui kisah Adam dan Hawa, ya, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berdosa. Dari mereka lah, dosa mereka lah turun ke kita sampai saat ini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Sebab dosa tidak mau. Sebab upah dosa ialah maut. Tahu nggak kalian arti maut? Kematian, kebinasaan, neraka. Dosa ini tadi, warna hitam ini tadi, dosa kita ini gelap. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah ialah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Gak mau kita binasa. Dia rela berkorban di kayu salib. Itulah yang digambarkan dengan warna merah. Pertumpahan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, semua manusia. Karena kasihnya tadi, bagaimana supaya kita tidak menerima kebinasaan ini, melainkan hidup ya kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 apa dikatakan? Karena begitu besar Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Siapa itu? Yesus. Dia rela disalibkan, dia rela dicaci maki, dia rela dikucilkan, bahkan diludahi serendah itu. Demi apa tadi? Menebus dosa-dosa manusia. Menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Dikorbankan dirinya, tercurah darahnya. Keberanian Tuhan. Adanya di sini yang berani rela berkorban untuk siapapun itu
selain Tuhan. Ada di sini yang berani ditegur guru hanya karena kesalahan temannya? Tidak. Tidak ada yang seberani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memiliki keberanian. Dia seorang yang mampu menyelamatkan kita. Bukan temanmu, bukan orang tuamu, bukan pendetamu, tapi Dia. Namun sebelum itu, kita akan suci, kudus. Buka dulu Yohanes 1 ayat 12. Setelah kita dikuduskan, buka Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama kita baca, dua-dua ya. Tetapi semua orang yang menyanyikan dirinya berkuasa supaya mereka percaya dalam namanya. Ketika kita sudah menerima kita apa tadi bilang di sini? Menerimanya kita diberi kuasa. Tidak ada lagi dosa itu yang mau menguasai hidup kita, melainkan kuasa Tuhan yang menguasai. Pahamnya sampai sini? Ada yang nggak paham? Apa tadi ini? Lambang apa tadi ini? Atau kudus? Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah engkau sebab aku ini kudus. Kuduslah engkau sebab aku ini kudus. Ketika dikatakan Tuhan kudus, kudus juga kita. Jangan kita rusak tubuh kita. Teman-teman, jangan tawuran aja lagi, Pak. Tapi dengan semua itu deh, ditebus Tuhan yang dosa. Percaya kalau kan itu, hal itu? Percaya. Lalu setelah kita dikuduskan, tadi yang saya bilang, tumbuhkan iman. Warna hijau ini dilambangkan oleh pertumbuhan iman. Melalui apa? Rajin ibadah, tetap rajin berdoa, membaca kitab. Namun jangan hanya sesaat, tanamkan dalam dirimu. Tumbuhkan imanmu supaya kamu terima Roh Kudus itu, Tuhan itu dalam hidupmu. Jauhkan segala kejahatan itu. Kalau sudah tumbuh iman kita, sudah rajin kita berdoa, sudah rajin kita mendengarkan firman Tuhan, datang ke gereja, memuji namanya, percaya, dosa itu tidak akan lagi kita perbuat. Tapi memang benar-benar tulus kita melakukan hal itu. Bisa? Siapa yang masih terpaksa menemukan imannya? Siapa yang masih terpaksa disuruh berdoa itu baru? Ada yang mau ngaku? Kalau disuruh berdoa maunya? Mau. Kalau mau tidur berdoa maunya kalian? Mau tidur? Ada. Pas mau makan? Kalau makan diam-diam aja. Atau langsung ke makan yang makan itu? Setidaknya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Melipan. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan sudah mengatakan bagi kita jadi tetaplah berdoa. Tumbuhkan imanmu. Inilah yang dilambangkan dengan warna hijau. Oke, setelah tumbuh iman kita, setelah ada yang pertumbuhan kita, kita akan menerima janji Tuhan. Ada yang tahu apa di sini janji Tuhan? Kerajaan surga. Kerajaan surga. 1 Petrus
kerajaan surga. Ketika kita sudah menerima Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, terimalah kerajaan surga menipan. Kalau setengah-setengahnya kau terima Tuhan itu dalam hidupmu, tidak akan kau mendapatkan kerajaan surga. Maunya kau terima Tuhan dalam hidup menipan? Masih maunya kau tahu dan menipan? Masih maunya kau terpengaruh sama teman menipan? Masih kelak setuju kalau jangan sok jago, jangan sok hebat. Ini tadi, ini janji Tuhan, warna emas. Emas itu indah kan? Seperti itulah kerajaan surga. Tidak ada ketakutan di sana. Tidak ada permasalahan di sana. Kita terima kerajaan surga ini. Mau nggak kalian ke surga? Mau. Atau siapa yang mau ke neraka? Percaya deh. Karena memang ada neraka loh. Jangan salah kita. Ngapain di neraka? Dia terdisiksa. Ada api di situ besar. Disiksa. Mana yang kalian pilih, neraka atau surga? Tadi keindahan tadi. Kita terima janji-janji Tuhan. Maka kita terima juga kerajaan surga. Oke. Dari kelima warna ini, adik-adik semua lebih memilih warna apa? Coba. Kuning. Kuning semua, hijau. Siapa lagi? Kuning. Siapa lagi? Merah. Sebelah kanan apa tadi? Oranye. Putih. Merah. Nggak ada di belum kamu cerna. Kamu bilang itu apa? Putih. Suci. Putih. Putih. Ada yang suka warna hitam? Iya. Sebab memang kita semua itu nggak akan ada yang nggak berdosa. Saya menyukai warna hitam karena saya mengaku saya orang berdosa. Iya. Saya menyukai warna hitam. Karena apa? Karena saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Sederhananya lah dulu. Rambut kita hitam. Sepatu kita hitam. Sepatu yang sering kita gunakan. Datang kau ke baca-baca sana. Kebanyakan warna Black. sederhana, tapi memang harus nampak bahwa semuanya telah berdosa.